Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Memperlihatkan scenes keadaan di Marijose, di mana pertempuran antara pihak pasukan revolusi melawan pemerintah dunia masih terus berlanjut. Di salah satu area, ada bentrokan panas antara Dragon melawan Gorosei Jupiter. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, Jupiter pun berniat mendekati Garling dan Nusjuro yang kehabisan haki untuk membagi sedikit hakinya kepada mereka berdua, memakai suatu teknik unik agar dua orang itu bisa kembali bertarung dalam kondisi yang cukup prima. Namun, Dragon berhasil menggagalkan hal tersebut karena tentu dia tidak mau Garling dan Nusjuro beraksi kembali. Dia pun bertarung melawan Jupiter dan saling serang dengan memakai berbagai teknik kuat masing-masing. Saat ini, Dragon telah melapisi tubuhnya dengan aura angin yang kuat, yang mana hal tersebut membuat pergerakannya menjadi semakin cepat. Serangan fisiknya menjadi lebih kuat dan pertahanan tubuhnya menjadi lebih tangguh. Di sisi lain, Jupiter sedang dalam mode hybrid dan memancarkan haki yang besar. Walau sama-sama bisa melancarkan berbagai serangan hebat, tapi di sini Dragon dengan aura anginnya masih lebih mendominasi. Serangan Dragon lebih banyak yang berhasil mengenai Jupiter, dan dia pun lebih mampu untuk menghindari serangan-serangan dari sang Gorosei itu. Di sisi lain ada pula pertarungan antara Sabo melawan War Curie. Sabo saat ini telah menonaktifkan Awakening Api Birunya karena kondisi tubuhnya sudah cukup kelelahan. Jadi sekarang dia hanya menggunakan serangan api biasa. Dalam pertarungan ini, Sabo lebih banyak menyerang, tapi War Curie masih lebih unggul, sebab kebanyakan serangan Sabo tidak mampu untuk menembus pertahanan dari sang Gorosei itu. Seperti yang kita tahu, War Curie memang memiliki pertahanan fisik terkuat di antara para Gorosei lain. Jika dia memasuki mode hybrid, maka tubuhnya akan menjadi sangat tangguh. Dengan begitu, walau dari tadi Sabo lebih banyak melancarkan serangan, tapi hanya sebagian kecil dari serangan itu saja yang bisa berdampak di tubuh War Curie. Dalam pertarungan di Marijose ini, War Curie menjadi Gorosei yang paling minim menggunakan kekuatan regenerasi, sebab hanya sangat sedikit saja serangan musuh yang bisa melukainya. Memiliki pertahanan tubuh yang luar biasa seperti itu memang merupakan keuntungan yang sangat besar. Meski begitu, Sabo sama sekali tidak menyerah. Dia tetap bertarung dengan semangat dan sekuat tenaga. Sabo tahu dalam keadaan seperti sekarang, menjaga kekuatan mental menjadi salah satu aspek penting. Dia tidak boleh panik ataupun gentar walaupun pertahanan War Curie sangat sulit untuk ditembus. Dia tetap harus bertarung dengan tekad yang besar sambil terus berpikir dengan cermat langkah apa saja yang harus diambil pada duel itu. Jika nanti energinya sudah pulih dan bisa menggunakan Awakening Api Biru lagi, dia pasti akan bisa menembus pertahanan War Curie. Dragon dari kejauhan melihat Sabo yang kesulitan menembus pertahanan dari sang Gorosei itu. Dragon tahu bahwa dalam mode api normal, Sabo tak akan bisa menembus pertahanan War Curie. Sabo harus memasuki mode Awakening Api Biru jika ingin menembus pertahanan sang Gorosei itu. Jadi, Sabo memang harus mengulur waktu dulu sampai Awakening Api Birunya bisa digunakan kembali. Dragon Bone ingin membantu Sabo dengan suatu teknik rahasia. Namun untuk melakukan itu, dia harus mendekati Sabo terlebih dahulu. Jadi, Dragon mulai menggunakan pusaran angin besar untuk mengalihkan perhatian Jupiter dan para cacing-cacingnya yang sedang mengepung. Setelah perhatian mereka teralihkan dan cukup kerepotan menangani pusaran angin besar itu, Dragon langsung bergerak cepat melaju ke arah Sabo. Setelah Dragon ke tempat Sabo, dia langsung menyentuh punggung Sabo dengan tangannya berlapis kekuatan angin. Tiba-tiba tubuh Sabo pun dilapisi oleh angin dari Dragon. Dengan begitu, kini Sabo bisa bertarung dengan lebih cepat dan serangannya pun menjadi lebih kuat. Gerakan Sabo semakin gesit dan mampu menghindari semua serangan-serangan dari War Curie. Tak hanya itu saja, serangan api Sabo pun menjadi semakin kuat karena api Sabo ditambah dengan tekanan angin dari Dragon membuat serangan itu menjadi semakin besar. Jadi, meski dalam mode api biasa, Sabo tetap bisa menembus pertahanan War Curie karena ada kekuatan tambahan dari angin milik Dragon. War Curie yang terkena serangan itu pun kaget karena tiba-tiba serangan Sabo menjadi lebih kuat dan berhasil menembus pertahanannya. Nah, Sabo pun berterima kasih kepada Dragon karena dengan kekuatan angin yang Dragon salurkan ini, dia bisa menembus pertahanan War Curie sambil mengulur waktu sampai Awakening Api Birunya bisa digunakan kembali. Dragon berkata, manfaatkan itu sebaik mungkin karena durasi dari efek kekuatan itu tidak lama. Sabo juga harus berusaha terus menghindari serangan-serangan yang fatal karena penyaluran angin dari Dragon itu hanya berfungsi untuk menambah kecepatan pergerakan dan juga peningkatan serangan saja, bukan untuk efek pertahanan. Sabo pun mengerti dan akan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Jadi, ada perbedaan antara aura angin yang dialirkan ke tubuh penggunanya sendiri dan aura angin yang disalurkan kepada tubuh orang lain. Di sini pun dijelaskan
mengatakan bahwa teknik rahasia Dragon yang merupakan teknik penyaluran angin itu adalah salah satu variasi dari Awakening buah iblisnya. Jadi, Awakening Dragon itu memiliki beberapa variasi, dan ini adalah variasi teknik nomor 2. Sebenarnya, Dragon bisa menyalurkan kekuatan angin itu kepada siapa saja. Namun di situasi ini, Sabola yang paling cocok dengan penyaluran aura angin itu. Karena elemen kekuatan Sabo yang merupakan api sangat cocok dengan elemen angin Dragon karena bisa memperkuat serangan-serangannya. Sebenarnya, ini hanyalah salah satu teknik rahasia Dragon saja. Selain ini, masih banyak lagi variasi-variasi lain dari Awakening yang Dragon miliki. Di area-area yang berbeda, ada juga pertarungan lain yang akan mendapat sorotan. Salah satunya adalah pertarungan pemimpin komunitas Bukeni yang menjadi sekutu pasukan revolusi melawan Rob Lucci, Kaku, Jabra, dan Blueno. 4 orang ini telah menjadi semakin kuat setelah mereka menjabat sebagai Channel. Namun di sisi lain, pemimpin komunitas Bukenir pun memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sehingga Rob Lucci dan kawan-kawan menjadi sangat kerepotan. Setelah pertarungan berlangsung beberapa waktu, pemimpin Bukenir itu berhasil mengalahkan Blueno di sana dengan memakai teknik hantaman cepat yang dilapisi dengan Haushoku dan Busoshoku Haki sekaligus. Setelah Blueno kalah, 3 rekannya pun tetap bertarung dengan fokus menghadapi musuh tangguh yang mereka lawan itu. Kaku berkata, pemimpin Bukenir tersebut benar-benar memiliki tenaga yang sangat menakjubkan. Jika dibandingkan dengan ras Lugaria, Lunaria mungkin lebih unggul dalam pertahanan dan juga kecepatan. Tapi jika berbicara tentang tenaga murni, maka Bukenir terbilang lebih hebat. Jabra pun bertanya, untuk apa Kaku memuji kekuatan musuh pada saat seperti ini? Kaku lalu menjawab bahwa itu hanya bagian dari analisis saja. Dengan mengetahui bahwa keunggulan Bukenir adalah tenaga, maka mereka harus mencoba untuk melawannya dengan mengandalkan kecepatan. Rob Lucci pun setuju dengan hal itu, karena dia juga ternyata berpikiran yang sama. Tak bagus untuk beradu serangan dengan orang sekuat pemimpin Bukenir, sehingga mereka harus lebih manfaatkan pergerakan dan kecepatan. Lalu ada pula kelanjutan dari pertarungan antara pemimpin komunitas Lunaria melawan kesatria suci dari keluarga Ethan Baron. Berhubung kesatria suci dari keluarga Ethan Baron ini termasuk dalam jajaran top fighter di sana, maka kekuatan yang dia miliki pun terbilang sangat hebat. Dia menguasai ilmu pedang tingkat tinggi, ahli dalam haki, mempunyai kecepatan tinggi, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, duelnya melawan pemimpin Lunaria itu masih terus berjalan dengan sengit dan juga seimbang. Di sela-sela pertarungan, kesatria suci dari keluarga Ethan Baron itu pun akan menceritakan bahwa pada masa lalu dia pernah mengalahkan seorang anggota ras Lunaria, tapi dia mengakui bahwa kemampuan orang itu dengan sang pemimpin Lunaria yang dia hadapi sekarang cukup jauh berbeda. Kekuatan pemimpin Lunaria ini berada pada level yang lebih tinggi, jadi tantangan dan kesulitan yang dirasakan oleh kesatria suci tersebut pun menjadi jauh meningkat. Setelah itu, diperlihatkan juga pertarungan seorang kesatria pedang dewa melawan Koshiro. Kesatria pedang dewa yang satu ini terbilang sangat istimewa karena secara kemampuan dia lebih hebat dibanding beberapa kesatria suci. Padahal secara hierarki jabatannya lebih rendah. Dia pun telah mengalahkan cukup banyak orang dari pihak musuh sejak tadi. Kini, Koshiro yang sedang berhadapan dengannya juga sangat kesulitan dan juga terdesak. Untung saja, datang 2 sekutu pasukan revolusi yang cukup kuat di tempat itu. Salah satunya adalah seorang cyborg dan yang satunya lagi adalah pengguna 2 senjata. Mereka pun siap membantu Koshiro di sana, yang mana kedatangan dari 2 orang ini tidak membuat kesatria pedang dewa itu gentar. Malah, dia menjadi semakin bersemangat karena dia ini memang sangat suka dengan pertarungan dan juga tantangan. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, keadaan di Pulau Hachinosu kembali ditampilkan. Banyak orang di pulau tersebut heboh karena kedatangan dari kapal Crossgill. Sengoku pun memerintahkan para marinir untuk menahan tembakan mereka. Lebih baik lihat dulu saja apa maksud dan tujuan Crossgill ke sana. Jika mereka mengincar bajak laut Blackbeard dan tidak mengganggu angkatan laut, maka khusus dalam kondisi seperti ini, lebih baik untuk membiarkan saja hal tersebut. Setelah dipantau beberapa saat, kapal Crossgill itu hanya melewati kapal-kapal marinir saja, sehingga angkatan laut pun tidak menyerangnya. Kemudian, para marinir itu terkejut setelah mereka melihat bahwa di kapal itu ternyata hanya ada 2 orang saja, yaitu Mihawk dan seorang jurumudi Crossgill. Tak ada petinggi Crossgill lain, dan tidak ada pula pasukan besarnya ikut di sana. Mihawk pun segera melompat turun dari kapal. Pihak lain bisa melihat bahwa Mihawk tidak menyerang angkatan laut dan juga bajak laut Akagami, sehingga mereka paham bahwa incarannya adalah bajak laut Blackbeard. Banyak aliansi Blackbeard pun mulai bergerak ke arah Mihawk di tempat itu, tapi sang pendekar pedang terkuat itu langsung melancarkan teknik tebasan dengan haki yang kuat untuk menghasilkan dampak eksplosif, sehingga musuh-musuh yang sedang menerjang ke arahnya langsung terhempas semua. Avalo Pizarro yang sedang menyatu dengan Pulau Hachinosu pun bisa melihat Mihawk di bagian pelabuhan pulau, tapi Avalo masih belum berani untuk menyerang, sebab kekurangan dari buah iblis Avalo Pizarro ini adalah ketika dia menyatu dengan pulau, maka bagian-bagian tertentu dari pulau tersebut menjadi bagian dari tubuhnya. Dengan begitu, ketika bagian-bagian tertentu dari pulau tersebut diserang oleh musuh, maka tubuh aslinya pun akan merasakan rasa sakit. Sebagai contoh, saat Garp memukul wajah Pulau Hachinosu tempo hari, wajah asli Avalo Pizarro pun langsung ikut terluka dan dia juga merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Kemudian saat Kobi menghancurkan lengan raksasa Pulau Hachinosu, juga lengan asli Avalo Pizarro menjadi
menjadi sangat kesakitan. Jadi bisa repot jika dia mencoba menyerang Mihawk dengan kekuatan serangan pulau, karena Mihawk bisa menyerang balik dan itu akan membuat Avalo Pizarro terluka parah. Ukuran serangan memang bukan masalah bagi Mihawk, karena meteor Fujitora yang sangat besar saja bisa ditebas dengan sangat mudah menjadi hancur berkeping-keping. Jadi lengan pulau Avalo Pizarro juga bisa dengan mudah dihancurkan dengan sekali tebas. Bahkan efek yang akan diterima oleh tubuh asli Avalo Pizarro mungkin akan jauh lebih parah. Mihawk pun memasuki pulau Hachinosu semakin dalam dan mengalahkan semakin banyak musuh yang menghalangi. Dari berbagai tempat di kejauhan akan diperlihatkan reaksi dari para komandan Titan lain seperti Shiryu, Van Augur, dan Vasco Shot saat mereka tahu bahwa Mihawk muncul di sana. Lalu Blackbeard yang mengetahui soal ini juga kaget. Awalnya dia mengira keseluruhan Cross Guild datang ke sana, tapi kemudian dia mendengar bahwa hanya Mihawk saja yang muncul, sehingga Blackbeard paham bahwa Mihawk secara pribadi memang menjalin kerjasama rahasia dengan Shanks. Setelah itu salah satu dari 10 aliansi kuat Blackbeard yang mendapat ramuan ajaib dari Dokyu beberapa waktu yang lalu berdiri di hadapan Mihawk. Dia merupakan bajak laut terkenal di dunia baru yang memiliki bounty sebesar 1,5 miliar berry. Bajak laut ini pun berkata, dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan untuk melawan Mihawk di Pulau Hachinosu. Menurutnya, menghadapi orang sekaliber Mihawk adalah kesempatan bagus yang harus dimanfaatkan dengan baik. Meski aliansi Blackbeard yang satu ini terlihat sangat bersemangat saat menghadang Mihawk, tapi Mihawk terlihat tidak tertarik sama sekali. Meski dia memiliki bounty 1,5 miliar berry, tapi dari pengamatan Mihawk, dia tidak terasa sekuat itu. Kemampuan mata elang Mihawk digabungkan dengan Kenbun Shokuhaki tingkat tinggi bisa menganalisis kekuatan serta potensi musuh. Berpindah ke tempat lain, markas cabang Angkatan Laut yang diserang oleh para musuh dan dibantu oleh Ryokugyu akan mendapat sorotan. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, usai sang admiral itu mengalahkan para bajak laut yang menyerang, tiba-tiba datang kelompok lain dalam suatu armada yang terdiri dari beberapa kapal. Kelompok tersebut pun sering beroperasi dalam jaringan dunia bawah dan cukup terkenal. Kelompok itu juga dipimpin oleh seorang pendekar pedang hebat. Ryokugyu pun langsung berduel melawan pendekar pedang itu. Dalam pertarungan mereka, pendekar pedang tersebut akan menceritakan alasan mengapa dia tertarik untuk melawan Ryokugyu. Pada masa lalu, dia memiliki seorang rival, tapi rivalnya dikalahkan oleh petugas polisi di kerajaan Tanoya wilayah South Blue. Petugas polisi itu bernama Aramaki. Kemudian ada kabar bahwa Aramaki bergabung dengan Angkatan Laut melalui program wajib militer, dan kini dia dikenal sebagai Admiral Ryokugyu. Dalam SBS memang telah dijelaskan bahwa Aramaki alias Ryokugyu dulu adalah seorang polisi di suatu wilayah, tapi memang kinerja dari Aramaki sebagai seorang polisi terbilang cukup buruk. Bukan buruk dari soal kekuatan, tapi buruk dari soal etika. Jadi kesimpulannya, Aramaki ini dulu adalah polisi yang buruk, tapi dia selalu berhasil mengalahkan banyak kriminal. Rupanya si pendekar pedang itu penasaran kepada Aramaki alias Ryokugyu, karena dia dulu pernah mengalahkan rival dari sang pendekar pedang itu. Ryokugyu pun berkata, pada masa lalu dia memang pernah mengalahkan banyak orang kuat, jadi mungkin saja rival dari pendekar pedang itu adalah salah satunya. Ryokugyu lalu bertanya, lantas mengapa pendekar itu tertarik untuk melawannya setelah mengalahkan rivalnya di masa lalu? Rasanya aneh bila seseorang datang untuk membalaskan dendam rivalnya. Nah, pendekar pedang itu pun bilang, ini bukanlah balas dendam, melainkan pembuktian kekuatan dan juga rasa penasaran saja. Dia ingin mengalahkan orang yang dulu pernah mengalahkan rivalnya di masa lalu. Setelah itu, markas cabang Angkatan Laut lain yang jauh dari sana pun akan diperlihatkan. Di markas cabang tersebut, ada Fujitora yang sedang membantu para Angkatan Laut. Admiral tersebut segera menyerang para musuh dengan teknik-teknik gravitasinya, dan dia juga sempat menurunkan beberapa meteor. Kemudian di antara para musuh di tempat itu, Fujitora bisa merasakan aura keberadaan dari seseorang yang dia kenal. Cukup penasaran juga aura keberadaan siapa yang Fujitora rasakan itu. Sepertinya dia adalah orang yang cukup kuat. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!